Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Mufidatul Lutfiana, Wiwi Ika Mujiati, Lutfiana Nur Azizah, Cindy Eka Revi Amandasari, dan Elma Imanda Putri Ada akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis korelasi. Pada materi ini, kami membagi menjadi 2 subbahasan. Yang pertama yaitu analisis data dan interpretasi. Yang kedua, analisis korelasi. Subbab yang pertama yakni mengenai analisis data dan interpretasi. Dalam penelitian di bidang ekonomi, dilakukan dengan tujuan utama untuk menjawab persoalan-persoalan penelitian dalam rangka mengungkap fenomena-fenomena ekonomi tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka peneliti harus merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, sekaligus membuat interpretasi. Apakah analisis data itu? Analisis data adalah suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih sederhana, mudah dibaca dan diinterpretasikan. Proses seperti ini sering menggunakan metode statistika. Metode statistika sendiri mempunyai fungsi pokok di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan data penelitian sehingga menjadi sebuah informasi yang lebih sederhana, mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua, statistika berfungsi untuk menguji apakah hubungan yang diamati memang betul-betul terjadi karena adanya hubungan yang sistematis antara variabel-variabel yang diteliti atau hanya terjadi secara kebetulan saja. Setelah data dianalisis dan informasi yang didapatkan lebih sederhana, hasilnya harus diinterpretasikan untuk mencari makna dan implikasi yang lebih dalam dari hasil penelitian tersebut. Interpretasi sendiri dapat dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi secara terbatas, di mana hanya dilakukan interpretasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Peneliti secara otomatis melakukan interpretasi sewaktu menganalisis data. Di sini, analisis dan interpretasi sangat erat hubungannya, karena keduanya dilakukan hampir secara bersamaan. Interpretasi secara terbatas paling sering dilakukan oleh peneliti pemula. Yang kedua dapat dilakukan dengan interpretasi dalam arti luas, yaitu dengan membandingkan hasil analisis yang diperolehnya dengan hasil analisis peneliti lain, sekaligus menghubungkan kembali interpretasinya dengan teori yang ada. Interpretasi dalam arti luas ini jarang dilakukan, meskipun merupakan tahap yang paling penting. Untuk subbab yang kedua yaitu analisis korelasi. Pentingnya analisis hubungan dan sebab akibat. Analisis hubungan dan sebab akibat digunakan sebagai ramalan atau forecasting yang menggambarkan keadaan dan kemampuan untuk masa yang akan datang. Misalnya, perencanaan besarnya impor beras, pemerintah memerlukan ramalan produksi padi. Kemudian analisis bivariat. Analisis masalah distribusi pasangan variabel dinamakan analisis bivariat atau bivariat analisis. Membutuhkan data yang terdiri atas 2 kelompok hasil observasi atau pengamatan, misalkan X dan Y. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai bidang kegiatan yang menghasilkan pasangan observasi sebanyak N sampel dan sejumlah N populasi. Apabila pasangan observasi itu digambarkan di atas kertas berskala hitung dalam sistem koordinat, maka akan diperoleh serangkaian titik-titik koordinat yang menghubungkan kedua hasil observasi itu. Hasil penggambaran itu dinamakan diagram pancar atau scatter diagram atau scattergram atau diagram titik-titik atau dot diagram.
Kemudian masalah umum hubungan antar variabel. Pada dasarnya masalah umum hubungan antar variabel itu ada dua, yaitu persoalan korelasi dan persoalan regresi. Persoalan korelasi untuk mengukur tingkat asosiasi atau korelasi antar variabel. Tingkat asosiasi ini tergantung pada pola variasi atau interrelasi yang bersifat simultan atau bersama-sama dari variabel-variabel yang bersangkutan. Kemudian persoalan regresi untuk mencari bentuk persamaan yang sesuai guna menduga atau estimation rata-rata Y untuk X yang tertentu atau rata-rata X untuk Y yang tertentu. Kemudian untuk yang perlu diingat yaitu nilai Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tak bebas atau dependent variable, sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable. Kemudian koefisien korelasi. Korelasi dapat bersifat linear maupun kolinear. Korelasi dikatakan linear jika semua titik X, Y pada diagram pancar terlihat mengelompok di sekitar garis lurus. Korelasi dikatakan non-linear jika titik X, Y terletak di sekitar kurva non-linear. Kemudian, di dalam analisis korelasi, kemungkinan akan dijumpai bahwa hubungan antara dua variabel ada yang positif, ada yang negatif, atau tidak berkorelasi. Hubungan antara variabel X dengan variabel Y dikatakan positif apabila kenaikan variabel X pada akhirnya akan diikuti oleh kenaikan variabel Y, dan penurunan variabel X pada umumnya akan diikuti oleh penurunan variabel Y. Hubungan dikatakan negatif apabila kenaikan variabel X pada umumnya akan diikuti oleh penurunan variabel Y dan penurunan variabel X pada umumnya akan diikuti oleh kenaikan variabel Y. Dua variabel dinyatakan tidak berkorelasi jika tidak ada kecenderungan bagi nilai-nilai tertentu dari variabel yang satu untuk terjadi bersama-sama dengan nilai-nilai tertentu dari variabel lain. Nah, hubungan-hubungan tersebut dapat digambarkan dalam diagram pencar, yaitu suatu grafik yang menghubungkan titik-titik dari variabel X pada sumbu absis atau horizontal dan variabel Y pada sumbu ordinal atau vertikal. Titik-titik yang dibentuk akan menunjukkan arah hubungan kedua variabel tersebut. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh dari diagram pencar, yaitu pada gambar 2.1 itu ada korelasi positif dari dua variabel. Kemudian di bawahnya yaitu gambar 2.2 itu korelasi negatif dari dua variabel. Dan gambar 2.3 itu contoh diagram pencar yang tidak ada korelasi. Selanjutnya kita ke contoh soal. Jadi data hubungan antara harga Y dengan jumlah barang yang diminta X berikut ini. Buatlah diagram pencar dan tentukan arah hubungannya. Tabelnya seperti itu. Pemecahannya digambarkan dalam sistem sumbu koordinat di mana sumbu X adalah sumbu horizontal dan sumbu Y adalah sumbu vertikal. Dari gambar di atas diketahui bahwa korelasi atau hubungannya berbentuk linear dan arahnya adalah negatif. Jadi hasil tabelnya seperti itu. Kriteria interpretasi koefisien korelasi adalah sebagai berikut. Jika R itu sebesar 0,9 sampai mendekati 1, baik plus atau minus, hal ini menunjukkan adanya derajat hubungan yang sangat tinggi. Kemudian, jika 0,7 sampai dengan 0,8 plus atau minus juga menunjukkan derajat hubungan yang tinggi. Kemudian jika R itu sebesar 0,5 sampai dengan 0,6, hal ini menunjukkan adanya korelasi yang sedang. 0,3 sampai dengan 0,4 menunjukkan adanya korelasi yang rendah. Kemudian jika R bernilai 0,1 sampai dengan 0,2,
berarti hubungan ini sangat rendah. Dan jika R bernilai 0,0, maka tidak ada korelasi. Sedangkan menurut Young dalam Darwanto, kriteria untuk koefisien korelasi adalah sebagai berikut, yaitu jika R bernilai 0,7 sampai mendekati 1, baik plus atau minus, menunjukkan adanya derajat hubungan yang tinggi. Kemudian jika 0,4 sampai di bawah 0,7 menunjukkan derajat hubungan yang sedang. Di atas 0,2 sampai di bawah 0,4 plus atau minus menunjukkan adanya korelasi yang rendah. Sedangkan jika R kurang dari 0,2 plus atau minus, berarti hubungan itu dapat diabaikan. Kemudian sifat-sifat dasar dari koefisien korelasi, yaitu yang pertama, tanda R bisa positif atau negatif. Kemudian sifat yang kedua, nilai R akan terletak antara minus 1 dan plus 1. Sifat yang ketiga, koefisien korelasi R itu bersifat simetris, di mana R sama dengan RXY sama dengan RYX, yaitu koefisien korelasi antara X dan Y sama dengan koefisien korelasi antara Y dan X. Sifat yang keempat, jika X dan Y bebas atau independen satu sama lain, maka koefisien korelasinya adalah 0. Jadi R-nya itu bernilai 0. Tetapi tidak berlaku sebaliknya, yaitu jika R sama dengan 0 tidak berarti bahwa X dan Y saling bebas. Sifat yang kelima, koefisien korelasi R dapat dianggap sebagai pengukuran yang berguna tentang hubungan X dan Y bila tren titik-titik koordinat dalam diagram pencar membentuk suatu garis linear. Koefisien korelasi R tidak berlaku untuk menerangkan hubungan nonlinear. Sifat yang terakhir, meskipun koefisien korelasi R merupakan ukuran hubungan linear antara dua variabel, pada umumnya hal ini tidak berarti bahwa hubungan tersebut adalah hubungan sebab akibat atau causation. Hubungan sebab akibat harus didasari oleh suatu teori atau sesuatu yang menurut pemikiran yang masuk akal. Berdasarkan sifat-sifat dasar tersebut, jelas bahwa analisis korelasi tidak bermaksud untuk membuat hubungan fungsional antara variabel X dan Y atau variabel lainnya, tetapi hanya lebih menekankan pada pengukuran sejauh mana variabel X dan Y tersebut berasosiasi. Naik turunnya variabel Y tidak semata-mata disebabkan oleh variabel X, karena masih ada faktor-faktor lain yang menyebabkannya. Misal kita ambil kasus, jika variabel Y itu adalah hasil penjualan, sedangkan X adalah biaya iklan, maka naik turunnya hasil penjualan selain disebabkan oleh biaya iklan juga dapat disebabkan oleh faktor lain. Misalnya pendapatan rata-rata masyarakat, kemudian harga, kemudian selera masyarakat, dan faktor lainnya. Kemudian timbul pertanyaan, berapa sih besarnya sumbangan suatu koefisien dari variabel X terhadap naik turunnya nilai variabel Y ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, harus dihitung suatu koefisien yang disebut dengan koefisien determinasi, atau disimbolkan KD, yaitu coefficient of determination. Nah, koefisien ini diberi simbol R pangkat 2, di mana dapat dihitung menggunakan rumus, yaitu R pangkat 2 sama dengan R dikali 100%, di mana R pangkat 2 ini nilainya lebih dari atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 100. Sehingga nilai koefisien determinasi dinyatakan dalam bentuk presentase. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan apabila ada kurangnya bisa ditambahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.